Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisvidia Abdanisa dari kelas 11 IPS 1. Saya akan melakukan praktikum difusi dan osmosis. Pertama, kita akan melakukan praktikum difusi. Difusi adalah perpindahan molekul zat terlarut dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Pertama-tama, kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Pertama, 2 teh celup dan 2 aqua yang berlabel A dan B, dan air mineral biasa dan air panas. Dan terakhir, masuk ke langkah kerjanya. Pertama, kita akan menyiapkan 2 gelas yang berisi A air panas dan yang B air biasa atau air mineral. Dan kita masukkan 1 kantong teh celup ke dalam botol aqua yang berlabel A air panas dan ke B yang air biasa. Kita ukur waktu yang dibutuhkan sampai seluruh air berwarna merata menggunakan stopwatch atau HP. Mari kita mulai. Dari hasil praktikum difusi saya dapat menjawab pertanyaan, bagaimana arah pergerakan zat teh saat dicelupkan ke dalam air panas? Arah pergerakan zat teh saat dicelupkan ke dalam air panas lebih cepat daripada air biasa atau air mineral. Yang kedua, gelas manakah yang paling cepat berwarna merata? Mengapa? Gelas yang berisi air panas lebih cepat terjadi proses difusinya karena suhu air panas lebih tinggi dibanding air dingin. Yang ketiga, faktor apakah yang mempercepat gerakan air? Faktor yang mempengaruhi praktek difusi adalah suhu. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum yang kedua, yaitu osmosis. Osmosis adalah pindahnya air larutan yang dari berkonsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi melalui selaput semi permeabel. Pertama kita akan menyiapkan bahan-bahannya, yaitu 2 gelas botol yang sudah saya beri label A dan B, dan 2 kentang yang sudah saya ukur, dan garam, dan penggaris, dan air. Tidak lupa dengan stopwatch. Oke, kita masuk ke langkah-langkahnya, yaitu pertama kita akan tuangkan air ke label A dan ke label yang B. Label A kita beri dengan larutan garam. Kita memberikan garam secukupnya. Dan yang label B air biasa. Setelah itu, potongan kentang ini kita masukkan, yang satu ke aqua yang berlabel A dan yang kedua ke label yang B. Simpanlah di tempat yang aman selama 5 jam. Kita mulai stopwatch. Setelah itu, amatilah perubahan yang terjadi. Setelah saya melakukan praktikum tentang osmosis, saya dapat menyimpulkan atau dapat menjawab pertanyaan. Yang pertama, adakah perubahan ukuran kentang pada kedua gelas? Ada. Yang pertama pada gelas A. Kita ukur. Yang awalnya 3,4 cm, ini menjadi 3,2 cm. Ini mengalami penyusutan. A ini dengan larutan garam. Yang kedua pada gelas B, yang awalnya 3 cm menjadi tetap karena menggunakan air biasa. Yang kedua, mengapa ukuran kentang dapat berubah? Kaitkan dengan proses pergerakan air. Jika kentang berada pada larutan hipertonik atau konsentrasi tinggi, maka sel akan mengalami penyusutan atau plasmolisis atau lunak karena kentang kehilangan air dari dalam sel-selnya. Sel-sel itu mengalami krenasi. Yang kedua, jika kentang berada pada larutan hipotonik, maka kentang akan membengkak atau turgid. Karena itu, potongan kentang yang direndam air biasa akan menjadi lebih besar dan teksturnya keras akibat bertambahnya volume. Pertanyaan yang ketiga, pada gelas A air mengalir dari titik-titik ke titik-titik atau dari larutan konsentrasi titik-titik ke larutan konsentrasi titik-titik. Jadi pada gelas A air mengalir atau berpindah dari dalam keluar sel atau dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.